Setelah penyerbuan ke Pulau Jeju, mata julid para netizen semuanya tertuju kepada Sung Jinwoo. Namun Jinwoo-nya sendiri sepertinya tidak terpengaruh dengan semua itu. Nah, misi penyerbuan ke Pulau Jeju yang kelima ini melibatkan total 4.801 hunter, di mana 727 diantaranya hanyalah hunter biasa. 64 hunter dan 32 penduduk sipil dikonfirmasi tewas dalam kejadian ini. Meski ini adalah sebuah tragedi, tetapi jumlah korbannya adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan 4 percobaan penyerbuan sebelumnya. Nah, setelah acara pemakaman Hunter Min Byung-gu, Jinwoo berbicara dengan Pak Go untuk membahas tentang serikat baru yang akan dia bentuk. Karena Jinwoo seorang Hunter rank S, dia tidak perlu mengurus lisensi ketua serikat seperti Jinho, pihak asosiasi yang akan mengurus semuanya. Pada kesempatan ini, Pak Go bertanya apakah Jinwoo lupa mencabut sihir pelindung atau semacamnya di Pulau Jeju, karena mereka yang ditugaskan di sana tiba-tiba tidak sadarkan diri. Namun Jinwoo bilang, enggak tuh. Sesaat setelahnya, Pak Go pamit pergi duluan karena ada jadwal pertemuan dengan seorang tamu. Saat berada di parkiran, seorang bule menghampiri Jinwoo. Dia adalah agen senior dari Biro Hunter Amerika Serikat yang bernama Adam White. Adam White bilang Amerika memiliki informasi yang sangat rahasia yang kemungkinan besar Hunter Sung Jinwoo ingin mengetahuinya. Si agen kemudian mengajak Jinwoo untuk pergi ke suatu tempat karena wakil direktur Biro Hunter Amerika yang begitu kagum dengan aksinya di Pulau Jeju ingin berbicara secara langsung dengannya. Dalam perjalanan, Adam White bertanya kepada Jinwoo apakah dia pernah mendengar seorang hunter yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan hunter lain alias seorang upgrader. Keberadaan upgrader inilah yang ternyata akan digunakan sebagai kartu as bagi pihak Amerika untuk merekrut Jinwoo. Nah, begitu bertemu dengan wakil direktur Michael Connor yang tanpa basa-basi langsung menawarinya paspor Amerika, Jinwoo pun tanpa basa-basi langsung bertanya tentang sang upgrader kepadanya. Pak Connor kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengantar seseorang yang dipanggil Nyonya Selmer agar segera masuk ke dalam ruangan. Sepertinya Nyonya Selmer inilah sang upgrader yang mereka maksud. Wakil Direktur Connor bilang Nyonya Selmer adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter hingga melebihi batas. Menurut penjelasannya Nyonya Selmer, setiap hunter memiliki batasan dan tidak ada seorang pun yang bisa melampaui batasan tersebut kecuali jika dia mengalami reawakening. Namun dengan kemampuannya, Nyonya Selmer bilang dia bisa meningkatkan kekuatan seorang hunter hingga 30% setelah melalui 3 tahapan. Setelah melakukan itu, Nyonya Selmer harus beristirahat dalam waktu yang lama untuk memulihkan diri. Makanya hanya hunter tentu saja yang bisa dia upgradekan. Jinwoo menduga itulah alasan kenapa Hwang Dong-so akhirnya memilih pindah ke Amerika meskipun harus menjadi public enemy bagi warga Korea. Nah, agar Jinwoo kepincut untuk pindah ke Amerika, agen Connor mempersilahkan Jinwoo untuk mencoba tahap pertama. Saat itulah Nyonya Selmer akhirnya tahu kalau Jinwoo bukanlah seorang hunter biasa. Dia adalah seorang monarch dan salah satu yang terkuat di antara monarch yang lain. Menurut ilustrasinya Nyonya Selmer, dia tidak memiliki batasan seperti hunter yang lain pada umumnya. Saat Pak Gus sedang pusing di kantornya, sebuah panggilan masuk dan melaporkan kemunculan sebuah gate rank B di tengah jalan. Awalnya Pak Go ingin segera menghubungi serikat besar untuk mengatasinya, tapi setelah dipikir lagi, kok lokasinya dekat dengan kantor barunya Jinwoo ya? Jinwoo-nya sendiri ternyata sedang OTW ke kantornya sambil merenungi apa yang sebenarnya dilihat oleh Nyonya Selmer, kenapa dia sampai terlihat begitu ketakutan. Setelahnya Jinwoo terkejut mendapati jalanan macet dan Pak Go tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk mengatasi sebuah gate yang tiba-tiba muncul di tengah jalan di dekat kantornya. Karena yang memintanya beraksi adalah ketua asosiasinya sendiri, Jinwoo akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Nah, awalnya seorang agen yang ada di TKP tidak terima jika Jinwoo tiba-tiba memasuki gate tanpa mengikuti proses dan regulasi yang berlaku serta hanya sendirian. Namun setelah Jinwoo menelpon Pak Go, si agen akhirnya membiarkan Jinwoo memasukinya meskipun dengan sedikit ngedumel sendiri. Makanya begitu mengetahui kalau gate yang dimasuki oleh Jinwoo tiba-tiba berubah warna menjadi merah, dia langsung kaget. Meski sadar kalau gate yang dia masuki adalah red gate, Jinwoo terlihat biasa-biasa saja. Lalu dia ingat dengan respon dan pesan mamanya begitu tahu kalau dirinya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang hunter. Menurut ibunya Jinwoo, dia tidak bisa berbuat apa-apa terkait proses awakening. Jadi ya sudahlah. Namun karena Jinwoo kini adalah seorang hunter rank S, ibunya berharap Jinwoo akan bisa menyelamatkan banyak orang. Karena salah satu yang membuatnya jatuh cinta kepada ayahnya Jinwoo adalah karena dia seorang pemadam kebakaran yang senang membantu orang. Jinwoo kemudian memanggil tentara bayangannya dan memutuskan akan menyelesaikannya dalam sehari. Baginya, seorang hunter memang terlahir untuk berburu, tapi monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Hunter harus lebih berhati-hati agar mereka tidak berubah menjadi yang diburu. Posisi seorang hunter bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga seorang hunter kelas 1 tidak boleh menurunkan penjagaannya sama sekali. Meskipun itu ada ratusan atau ribuan yang diburu, perburuan tidak akan pernah berakhir, dan masih belum ada satu orang pun yang berniat untuk berhenti berburu.